caranya membesarkan seperti apa? Kita klik yang tanda panah ke kiri ini, biar tampilannya lebih besar. Selamat datang di edukasi, dibaca edukasi sebagai media edukasi, bla 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 bla, dan seterusnya. Terus di sini juga ada video. Videonya tadi sudah saya revisi belum ya? Coba. Belum. Nanti saya perbaiki. Linknya belum sesuai. Larinya ke channel. Oke, katakanlah ini. Suaranya lebih keras Pak Heri. Ada yang bilang suaranya kurang keras. Saya lebih dekat lagi ke mic. Oke. Ini sudah lebih keras kah? Semoga lebih keras ya. Ini. Nah, tadi kalau sudah kita menyelesaikan, kita tonton, nah videonya ini kita baru bisa melanjutkan ke topik selanjutnya. Jadi nanti seperti tadi yang sudah saya infokan, nanti di sela-sela ini ada pertanyaan. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab, baru bisa melanjutkan. Nah, ini karena tadi saya sudah selesai, sudah ada tanda centang hijau ini, artinya sudah selesai. Jadi saya bisa mencoba ke materi selanjutnya. Saya coba disclaimer. Di sini sih saya juga sudah menonton. Di sini sudah ada tanda centangnya. Tapi yang belum pasti harus melewati dahulu. Nah, ini saya coba. Jadi video ini berisi tentang apa? Ini sebetulnya pertama-tama izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi saudara-saudara sekalian yang ada di sini. Kita tahu ya bahwa pertemuan kita itu bukanlah. Nah, ini video Dr. Ali yang menjelaskan tentang edukasi ini. Jadi apa tujuannya, terus disclaimer-nya seperti apa, seperti di dalam seminar hari Rabu yang lalu kalau nggak salah. Jadi ini videonya masih durasi 40. Nanti akan saya coba pecah lagi menjadi per 15 menit biar lebih pendek. Sementara biar ada dulu, ini sudah saya masukkan di sini. Jadi ini salah satu keterangan intisari dari video itu. Nanti bisa ditonton sampai selesai. Jadi nanti harapannya orang yang mengikuti edukasi ini, yang mengakses EduPro, yang prolog awal ini, jadi akan tahu edukasi ini awalnya harus bagaimana, terus selanjutnya bagaimana, dan selanjutnya begitu. Jadi di sini sudah ada panduannya. Jadi kita tidak salah langkah lagi. Setelah itu kita melihat materi selanjutnya, yaitu tutorial umum untuk melihat bagaimana sih caranya untuk mendapatkan terjemahan di dalam video YouTube. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi ini saya bikin tutorial singkat, nanti bisa dilihat bagaimana caranya, sangat mudah. Jadi tinggal coba kembali dengan saya Heri. Nah,
dari Virtus Sekolah Universitas Indonesia Project Indonesia. Saat ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara untuk mendapatkan terjemahan bahasa Indonesia di dalam video YouTube yang kita tonton. Bagaimana caranya? Simak yang berikut. Jadi video ini saya coba play ya. Play. Ya, bahasanya bahasa asing. Saya coba matikan dulu suaranya biar suara saya kedengaran. Oke, bagaimana caranya kita mendapatkannya, terjemahannya? Yaitu kita lihat di bagian ini, cuplikan dulu aja ya. Jadi nanti bisa diselesaikan. Yang pasti gambarannya tahu ya. Jadi ini petunjuk saya bagikan bagaimana biar nanti selanjutnya Bapak Ibu nggak kesulitan lagi. Jadi kita sudah tunjukkan bagaimana caranya, ibaratnya kita sudah kasih senjatanya sebelum kita nanti kita berjuang bersama-sama. Oke, terus yang Google Lens juga seperti itu kurang lebih. Ini petunjuknya, sumbernya bukan dari saya sendiri, tapi dari salah satu orang di YouTube juga, tapi ilmunya bisa kita ambil. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Jadi karena ini saya sudah selesai itunya. Jadi setelah kita sudah selesai, sudah misalnya nanti ada kuis, ada pertanyaan, kita sudah menjawab, itu di atas ini nanti ada tombol untuk komplit ya. Jadi kita sudah selesai untuk siap melanjutkan ke topik berikutnya. Namun kalau kita ada kuis dan belum dijawab, itu tombolnya nggak aktif ya, nggak bisa karena kita harus menjawab kuisnya dahulu. Oke, paham ya? Kita kembali ke presentation-nya. Nah, untuk kembali di sini ada menu course ya. Jadi kita kalau mau kembali ke awal, kita klik menu course yang di atas. Nah, tadi kita sudah mencoba EduPro. Nah, di sini itu yang bisa kita lakukan setelah EduPro itu adalah kita mau tahu referensinya bisa, karena di sini syaratnya sudah menyelesaikan EduPro, ataupun kita selanjutnya adalah Edu Mindset, karena setelah kita mengetahui pendahuluan dari edukasi ini, itu langkah selanjutnya kita harus memperbaiki mindset kita. Jadi nanti materi selanjutnya adalah mindset, Edu Mindset. Kita coba buka ya. Nah, seperti ini. Ini terlihat saya belum 100%. Jadi di sini baru 17%, artinya saya belum selesai. Jadi untuk melanjutkan lagi saya belum bisa, jadi harus menyelesaikan ini dahulu. Dan di sini ada tombol komplit. Jadi nanti kalau saya sudah menyelesaikan semua, sudah menjawab pertanyaan, itu saya baru bisa menyelesaikan dengan tombol komplit. Jadi di sini isinya apa? Di sini nah, di sini ada topiknya ya. Jadi di sini ada 2 topik besar.
kita samakan mindset yang benar. Itu isinya ada 3 video. Terus selanjutnya kita mengenal chef. Nah, mengenal chef ini materinya cukup banyak. Jadi ini juga harus berurutan. Kalau belum menyelesaikan materi sebelumnya, nggak bisa melanjutkan ke berikutnya. Jadi gambarannya mungkin Bapak Ibu sudah semakin jelas ya. Jadi nanti kalau kita praktekkan satu-satu nanti waktunya nggak cukup, tapi secara garis besar caranya seperti itu. Dan untuk petunjuk-petunjuk selanjutnya nanti akan selalu saya tambah-tambahkan. Jadi seperti tadi saya bilang, nanti saya akan membuat bagannya. Mana dulu yang harus diakses, selanjutnya yang mana dan yang mana, selanjutnya gimana. Nanti di halaman depan akan saya tambahkan. Jadi ada acuannya biar lebih jelas lagi. Apakah ada pertanyaan? Ini mewakili mereka Pak Heri. Jadi video itu sengaja dibuat 15 menit karena disesuaikan dengan waktunya Bapak Ibu. Kalau dibuat kayak tadi 40 menit, kalau pas anaknya rewel kan repot ya. Nanti ngulangnya dari awal. Jadi kita sengaja buat per 15 menit agar sempatnya kapan kita udah dapat materinya segitu. Dan nanti tinggal melanjutkan ya. Jadi nggak perlu mengulang. Kemudian untuk validity, kalau validity-nya itu lifetime, Bapak Ibu kayak ini lifetime. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau akses itu bisa. Walaupun materinya sudah ditonton, tetap bisa diakses, bisa ditonton ulang. Ya, itu maksudnya dari validity. Ya. Oke. Ini masih jauh dari sempurna ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau nggak dimulai-mulai, ya nggak pernah ada. Ya. Sebetulnya kalau kita mau materinya sudah lengkap ya diambil aja yang dari YouTube-nya Mata Hati ya. Tinggal kita edit, kita masukkan, selesai Bapak Ibu ya. Tapi terus saya berubah pikiran, saya pikir ya kita kan niatnya bukan seperti itu ya. Mungkin ada orang yang keberatan mengeluarkan uang padahal tujuannya bukan di uang ya, tujuannya untuk belajar secara sistematis ya, memaksa Bapak Ibu ya, tujuannya untuk belajar. Kalau ada yang keberatan di uang ya biarlah, biar mereka tetap bisa mengakses yang ada di Mata Hati, nggak apa-apa ya. Lalu ini kita buat khusus ya Bapak Ibu ya, kita buat khusus yang materinya ya kurang lebih sih jujur kurang lebih hampir sama, tapi tentunya yang di sini akan lebih update ya, akan berbeda lah ya. Oke, silakan dilanjutkan Pak Heri. Ya. Ini kebetulan ada contoh yang premium ya. Jadi Bapak Ibu yang waktu itu sudah mendaftar edukasi itu ikut seminar yang bagaimana cara mengatasi 77 gangguan pada anak autis. Nah, ini saya masukkan ke dalam sini juga. Jadi kemarin kan baru saya kasih akses sementara ya di member area. Jadi nanti akan kita satukan di sini. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar, yang ada di grup edukasi, artinya yang sudah membayar, sudah valid untuk mengakses edukasi ini, itu akan saya kasih link khusus karena ini harus mendaftar kembali ya, karena yang kemarin ternyata tidak bisa langsung connect ke kelas ini. Jadi nanti walaupun di situ kan sesuai harganya waktu itu kan 150 ya. Jadi nanti tinggal mendaftar ulang aja, tidak harus transfer lagi. Nanti akan saya approve manual. Jadi nanti Bapak Ibu khususnya yang sudah mendaftar itu sudah bisa mengakses ini. Jadi ini validasinya berbeda ya. Ini 30 hari saja. Di sini di akun saya, karena saya waktu itu mulainya tanggal berapa, ya pastinya tanggal 4 Maret saya sudah habis. Jadi saya juga punya target waktu untuk menyelesaikan video-video ini. Ini ada 9 video.
semua harus kita selesaikan. Nah, untuk yang premium ini